Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang sistem saraf untuk bagian neuron, potensial, dan impuls. Nah, sistem saraf ini adalah salah satu sistem yang ada di tubuh kita, di mana fungsinya itu adalah untuk menerima dan mengolah informasi. Jadi, seperti yang bisa dilihat di gambar, ketika kita misalnya sedang melihat video ini gitu ya. Nah, mata kita itu adalah indera atau organ yang menerima adanya stimulus atau rangsangan yang berupa cahaya gitu ya. Nah, jadi mata kita itu sebagai sensor untuk menangkap stimulus yang jenisnya itu cahaya. Nah, lalu di indera mata kita, maka di organ tersebut itu akan ada banyak sel-sel reseptor ya. Sel-sel reseptor ini adalah bagian juga dari sistem saraf ya, yang nanti akan meneruskan cahaya itu ke bagian sel saraf ya, bagian sel saraf yang nanti akan menuju ke otak gitu, sel saraf yang ada di otak. Jadi input sensoris ini berarti adalah informasi yang dari organ mata terus nanti ke otak gitu ya. Nanti ketika sudah sampai informasinya itu di otak, maka otak akan melakukan integrasi atau memproses informasi tersebut. Nah, otak akan mengenali bahwa cahaya tadi itu adalah cahaya yang menunjukkan informasi bahwa kita lagi sedang nonton video misalnya, atau kita lagi lihat gambar ini gitu. Jadi yang mengenali cahaya itu adalah sebuah kayak pengenalan terhadap misalnya gambar atau video, itu adalah otak ya. Nah, nanti setelah itu kan otak sudah punya informasi itu ya. Nah, lalu otak akan meneruskan kayak perintah, atau otak itu akan membuat respon ya dari kita itu sedang misalnya melihat gambar ini gitu ya di video. Nah, lewat nanti akan diteruskan ke bagian sel saraf yang nanti akan diteruskan lagi seterusnya ke bagian misalnya otot gitu ya. Otot. Misalnya dengan kita lagi nonton video itu atau kita lagi lihat gambar itu, kita pengen mencatat hal penting gitu ya. Jadi nanti responnya atau perintah otaknya itu adalah ke otot tangan gitu ya. Kalau di sini mungkin otot kaki. Tapi misalnya yang mau digerakkan itu adalah tangan ya. Jadi nanti sel sarafnya itu sel saraf yang akan menuju ke efektor ya. Efektor itu adalah ke bagian otot tangan gitu ya. Nah, nanti tangan itu diminta untuk menggerakkan gitu ya, untuk bergerak sehingga nanti akan kita kayak menulis gitu. Jadi perintah otak itu adalah dengan kita misalnya menulis apa yang kita lihat. Nah, hampir di saat yang bersamaan gitu. Jadi itu adalah satu contoh yang sebenarnya sederhana yang tubuh kita lakukan dengan adanya fungsi sistem saraf di tubuh gitu ya. Jadi sistem saraf di tubuh kita itu ada banyak bagian-bagiannya ya. Karena ini adalah sistem gitu ya, sistem, maka sistem saraf ini kan pasti terdiri dari organ-organ ya. Di sini kita tadi udah bisa kenal ada mata, kemudian ada otak, terus ada kaki gitu ya, terus ada tadi tangan. Nah, sebenarnya organ-organ itu masuk ke sistem saraf ya. Tapi kan organ-organ itu juga kalau dibagi lagi dia terdiri lagi atas jaringan-jaringan, terdiri lagi atas sel-sel gitu. Jadi yang paling kecil itu adalah sel-sel saraf gitu. Jadi di bagian mata, otak, kemudian kaki itu akan terdiri dari sel-sel saraf gitu ya. Nah,
sistem saraf ini tuh bisa dibagi atas dua. Ada sistem saraf pusat atau central nervous system, di mana sistem saraf pusat ini tuh adalah sistem saraf yang memberikan perintah ya, yang dia itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Di sini nggak digambarin sumsum tulang belakangnya, mungkin nanti di video selanjutnya. Nah, tapi itu dulu yang kita harus tahu. Setelah itu, setelah sistem saraf pusat atau central nervous system, ada juga yang namanya sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf tepi ini tuh tadi ya adalah sel-sel saraf yang di luar dari otak dan sumsum tulang belakang. Gitu. Jadi ada sel-sel saraf yang di bagian reseptor di mata misalnya, terus ada juga yang sel sarafnya itu di bagian motorik gitu ya, di efektornya gitu ya. Jadi itu ya pembagiannya. Nah, walaupun ini gambarnya hanya mata, otak, dan kaki, tentunya sebenarnya disesuaikan gitu. Ketika kita misalnya mendengar sesuatu, ini kan lagi nonton video pasti ada audionya ya. Nah, yang menangkap stimulus berupa suara atau gelombang suara itu pasti bukan mata, tapi telinga gitu ya. Terus misalnya ketika kita itu disentuh atau kita itu kena gigitan nyamuk gitu ya, jadi si stimulus itu berupa sentuhan ya atau rangsangan itu akan dikenali oleh tentunya bukan mata tapi bagian kulit gitu. Nah, terus misalnya ketika kita itu makan atau kita minum, kita akan merasa rasanya ya. Nah, itu tentunya rangsangan rasa itu bukan ditangkap oleh mata tapi ditangkap oleh lidah. Ya, sensorinya itu bukan mata tapi lidah. Terus ketika kita mencium bau ya, itu berarti informasinya atau stimulusnya itu sensoriknya adalah hidung gitu. Jadi walaupun di sini hanya mata aja representasinya, tapi kita tahu bahwa setiap dari jenis rangsangan atau informasi itu punya jenis sensorik yang berbeda atau yang menangkapnya berbeda. Nah, terus misalnya di sini tuh yang digambarin cuma kaki ya. Nah, tapi tentunya semua semua bagian anggota gerak yang dia itu bisa merespon itu kan pasti bukan cuma kaki, bisa tangan gitu ya, bisa jari-jari tangan, jari-jari kaki gitu. Nah, itu adalah efektor. Jadi efektor itu adalah organ yang merespon gitu, organ yang bergerak. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti kita harus tahu dulu gitu, penyusun terkecilnya gitu atau penyusun sistem saraf itu kan tadi adalah sel saraf. Nah, kita sekarang akan mengenali bagian-bagiannya. Jadi di sini ada sel saraf ya. Sel saraf ini tuh adalah penyusun dari sistem saraf. Sel saraf itu terdiri lagi bagian-bagian yang kalau bisa dibagi, itu yang pertama di bagian sini. Sini ya, dendrit. Jadi dendrit ini tuh adalah kayak cabang-cabang kecil yang pendek yang berfungsi dalam menerima impuls. Impuls di sini maksudnya adalah rangsangan ataupun informasi ya. Bisa datang dari luar gitu, seperti tadi cahaya dari luar ya. Gitu. Jadi dendrit ini tadi berfungsi untuk menerima impuls. Nah, dia itu tadi bercabang kecil-kecil dan dia akan meneruskan impuls itu ke soma. Soma ini adalah badan sel yang besar ini ya. Di sini ada organelnya ya kayak nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma dan organel lain. Nah, soma ini berperan untuk menerima impuls ya, menerima impuls dari dendrit, tapi juga akan meneruskan impuls tersebut tidak berhenti di sini, tapi nanti diteruskan gitu ya, diteruskan sampai ke ujung sebelah sini. Nah, ujung yang sebelah sini itu namanya adalah akson. Jadi akson ini adalah cabang yang relatif lebih panjang ya dibandingkan dendrit. Dia berperan dalam menerima impuls dari badan sel ke atau soma ke sel di sebelahnya. Kalau di gambar ini berarti sel di sebelahnya itu ya sel saraf juga ya.
Tapi sebenarnya bisa aja sel saraf ini tuh nanti di sebelahnya tuh bukan sel saraf lagi, tapi misalnya sel yang apa namanya sel otot gitu ya. Jadi otot nanti akan bergerak gitu. Jadi bisa aja sel saraf atau misalnya bisa juga tadi sel yang berperan untuk motorik gitu. Ya, motorik di sini maksudnya adalah yang terkait dengan pergerakan. Kalau sensorik berarti sesuatu atau yang berkaitan dengan mengenali atau menerima ya. Nah, jadi jalannya rangsangan itu mulai dari dendrit menerima, terus ke badan sel atau ke soma, terus ke akson gitu ya. Nah, nanti ketika sampai di ujung akson di sini, nah ujung akson ini tuh ada ada komunikasi ya dari sel satu ini gitu ya, sel saraf satu ke sel saraf yang selanjutnya gitu. Nah, nanti di sebelah sini akan ada yang namanya sinapsis gitu atau sinaps. Nanti sinapsis inilah yang berperan untuk memindahkan atau mentransfer impuls atau rangsangan atau informasi ke sel saraf selanjutnya atau ke sel selanjutnya. Jadi nanti akhirnya diteruskan lagi gitu ya. Sel saraf ini kan berarti ada dendrit lagi, nanti diterima dendrit terus badan sel atau soma terus ke akson gitu. Begitu seterusnya sampai si rangsangan itu bisa direspon gitu ya. Jadi dari sensorik, sel sensorik gitu ya. Jadi dari reseptor mata terus nanti di situ kan ada sel sensoriknya ya. Terus nanti sampai ke otak, otak akan mengenali dulu ya, baru memerintahkan, baru nanti diteruskan perintahnya itu ke sel saraf motorik, terus nanti ke efektor gitu, baru nanti direspon kan, kita bisa melihat responnya gitu. Jadi pergerakannya seperti itu. Nah, selain sel saraf yang merupakan sel utama, tapi sebenarnya ada juga sel tambahan. Oke, ya. Di sini saya lupa ya. Kalau sel saraf itu biasanya juga istilahnya itu neuron ya. Jadi bisa aja kita katakan sel saraf itu neuron. Nah, untuk sel tambahannya itu ada yang disebut sebagai glia. Glia ini tuh ada sel pendukung atau yang mendukung atau yang mensupport sel saraf. Nah, di sel saraf yang kedua ini kita bisa lihat ada bedanya dengan sel saraf yang pertama. Di sel saraf yang kedua ini tuh ada glia. Glia ini tuh jenis dari sel support ya yang berada di sepanjang akson. Nah, glia ini itu perannya atau dukungannya untuk sel saraf ini adalah yang pertama bisa memberikan oksigen atau kayak suplai oksigen dan nutrisi ke sel saraf karena sel saraf juga butuh makanan gitu ya. Butuh makanan dan butuh oksigen untuk mereka itu bisa tetap bekerja ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mengakselerasi impuls atau mempercepat impuls. Jadi dengan adanya sel saraf yang punya glia di sepanjang di sepanjang akson, maka rangsangan itu bisa cepat gitu. Jadi kalau dari sel saraf yang satu ini tuh nggak ada glia, dia mungkin bisa lebih lambat. Ya, tapi kalau dia punya glia, dia itu impulsnya ketika sampai di akson dia bisa kayak loncat-loncat gitu atau bisa dipercepat prosesnya sampai ke bagian sinapsis di sini di ujung akson. Nah, terus untuk Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk melihat bagaimana sih caranya si impuls itu bisa berjalan ya. Dari ketika kita ngenalin rangsangan itu atau impuls itu dari sensori atau organ indera, terus nanti sampai dia bisa direspon gitu ya. Nah, ini adalah mungkin proses yang disederhanakan ya. Jadi kita akan tahu gimana caranya ya prosesnya. Nah, jadi potensial dan impuls itu adalah istilah yang bisa kita nanti pakai untuk menjelaskan bagaimana itu terjadi ya. Nah,
penghantaran informasi atau penghantaran impuls atau potensial itu terjadi dalam bentuk sinyal listrik ya. Nah, kita akan belajar dulu istilah tentang mungkin listrik ya, karena akan berhubungan bagaimana si impuls itu bisa berjalan dari satu neuron ke neuron selanjutnya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada tegangan. Jadi tegangan ini adalah perbedaan potensial listrik akibat muatan yang berbeda. Nah, artinya tegangan ini tuh disebabkan adanya muatan yang berbeda. Di sini bisa kita lihat ada muatan positif dan ada muatan negatif ya. Muatan positif dan muatan negatif ini kan mereka beda muatan. Nah, kalau misalnya mereka beda muatan, maka terjadi yang namanya perbedaan potensial di sini. Jadi terjadi perbedaan ya, karena ini muatan positif, ini muatan negatif. Nah, tegangan itu artinya keadaan yang di atas dengan keadaan yang di bawah itu berbeda. Karena yang atas itu dia mungkin lebih banyak muatan positif dibandingkan yang di bawah. Di bawah itu muatannya lebih banyak negatif gitu ya. Jadi tegangan itu berarti kita bisa melihat adanya kondisi yang berbeda ya, muatan. Nah, arus listrik itu artinya aliran listrik yang dihasilkan akibat tegangan. Jadi arus listrik ini tuh disebabkan karena adanya perbedaan tegangan ini, maka tegangan ini tuh akan menyeimbangkan kan ya, akan menyeimbangkan keadaan tersebut sehingga bisa aja misalnya yang positif itu akan ke negatif gitu atau negatif itu ke positif gitu. Jadi bergeraknya si muatan positif ini ke muatan negatif biar keadaannya itu seimbang gitu. Jadi kan kalau yang di atas itu lebih positif, di bawah itu lebih negatif. Untuk menyeimbangkan maka nanti akan bergerak si muatan tersebut. Nah, pergerakan itu akan menimbulkan arus listrik gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada hambatan. Hambatan ini adalah sesuatu yang menghalangi arus. Jadi sesuatu yang membuat antara muatan positif dan muatan negatifnya itu nggak bisa ketemu, walaupun mereka itu berbeda gitu keadaannya. Kalau mereka dipisah kan berarti ini keadaan di atas positif, keadaan di bawah lebih negatif. Nah, kalau misalnya ada hambatan di sini gitu ya, ada yang menghalangi sehingga nggak ada pintu yang bisa membuat mereka itu ketemu, maka itulah yang disebut sebagai hambatan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di neuronnya ya, atau di sel saraf. Jadi sel saraf itu punya keadaan normal di mana di dalam membran ini, di dalam membran itu dia lebih banyak muatan negatif. Muatan negatif, sedangkan kalau yang di luar membran, di luar dari sel ini, yang simbolnya plus ini merah, itu artinya lebih banyak muatan positif gitu ya. Yang dimaksud dengan muatan positif negatif di sini maksudnya adalah ion ya. Jadi ion di dalam membran sel itu, di dalam sel-sel saraf ini ya. Jadi membrannya itu kan yang yang membatasi antara kondisi luar dan kondisi dalam ya. Itu adalah ion negatifnya lebih banyak di dalam, sedangkan kalau yang di luar ion positifnya lebih banyak gitu ya. Nah, akhirnya kan terjadi yang namanya perbedaan muatan. Muatan di dalam sel itu lebih negatif, muatan di luar sel lebih positif. Nah, hambatannya itu adalah membran selnya. Jadi kalau misalnya membran selnya itu nggak punya pintu atau saluran ya, atau ya kayak channel gitu ya, yang bisa bikin mereka itu masuk atau keluar, itu artinya berarti membran ini tuh jadi hambatan ya. Nah, ini adalah keadaan yang istirahat ya, atau keadaan di mana sel saraf itu sedang tidak menerima impuls atau tidak mengenali adanya impuls yang masuk atau yang mereka kenali ya, yang masuk atau yang di sekitar mereka. Nah, jadi ini ya, tegangan dalam neuron dihasilkan akibat perbedaan konsentrasi ion. Jadi ion positif itu lebih banyak di luar dan ion negatif lebih banyak di dalam sel gitu ya. Nah, membran sel menghambat gerak ion. Jadi membran sel itu tadi sebagai hambatan karena dia menghalangi ya si ion positif dan ion negatif ini tuh biar bisa ketemu dan seimbang keadaannya. Nah, jadi kita lihat di gambar bagian bawah, ini kalau membran selnya itu punya saluran atau punya channel atau punya pintu. Ya, jadi
ion itu dapat menembus membran via channel yang akan menghasilkan arus listrik. Jadi, ketika membran sel itu punya pintu atau punya channel atau punya saluran, maka di sini kita lihat kalau salurannya gambarnya warnanya merah ya. Berarti maksudnya adalah saluran ini atau channel ini tuh adalah pintu untuk ion positif yang warna merah ini. Sehingga mereka itu bisa masuk ke dalam. Kenapa mereka masuk ke dalam? Karena keadaan di luar itu kan lebih positif, sedangkan keadaan di dalam itu lebih negatif. Untuk menyeimbangkan perbedaan konsentrasi ion, maka tentunya naturalnya pergerakannya itu akan yang positif itu akan ke dalam gitu, sehingga nanti yang bagian dalam itu akan berangsur-angsur positif juga ya gitu. Nah, pergerakannya si ion positif ke dalam membran sel ini lewat saluran ini itu akan menimbulkan arus listrik atau listrik akan terjadi. Karena si ion positifnya itu bukan hanya masuk ke dalam, tetapi atau misalnya dia diam di sini, tapi dia itu akan bergerak juga gitu. Misalnya yang dilihat itu bagian sini ya. Nah, nanti dia akan bergerak juga sampai terus-menerus sampai ke ujung gitu ya. Kalau ini kan kita lihatnya di bagian akson ya, di bagian akson. Nah, nanti dari akson sini misalnya, itu ion positifnya akan masuk ke dalam terus akan bergerak gitu ya, sampai ke ujung akson gitu. Jadi itulah kenapa arus listrik itu bisa terjadi. Nah, akhirnya kita bisa memberikan kayak penguatan bahwa gimana sih caranya si impuls itu bisa bergerak atau bagaimana sih impuls itu bisa dikenali ya dari sensori, dari organ indera kita. Karena ya itu tadi adanya pergerakan arus listrik. Jadi impuls atau rangsangan itu dihantarkan atau disampaikan atau diteruskan di sepanjang sel saraf itu dengan bentuk listrik gitu ya, dengan bentuk sinyal listrik akibat itu tadi adanya tegangan antara ion positif ion negatif, di mana ion negatif lebih banyak di dalam sel dan ion. Oke, sekarang kita ke bagian selanjutnya. Kita udah tahu bahwa impuls itu terjadi atau impuls itu bergerak ya di sepanjang sel saraf atau neuron itu dengan bentuk listrik ya atau pergerakan arus listrik. Nah, kita akan membahas tentang potensial istirahat. Jadi, potensial istirahat itu adalah istilah di mana atau kondisi di mana sel saraf itu berada dalam keadaan istirahat atau tidak terjadi yang namanya pengenalan impuls atau penerimaan impuls, ataupun juga tidak terjadi penerusan impuls. Nah, potensial istirahat ini tuh terjadi dalam kondisi istirahat atau kondisi default, di mana kita akan melihat seperti apa gambaran yang ada di sel saraf ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebaran ion pada sel saraf, ada di dalam sel saraf dan ada di luar sel saraf. Kita bisa lihat bahwa di luar sel saraf itu tadi ya, dia punya banyak muatan positif atau lebih positif ya dibandingkan di bagian dalam sel, atau di dalam sel itu dia bermuatannya negatif atau lebih negatif. Nah, yang membuat dia itu lebih bermuatan positif atau lebih bermuatan negatif adalah dari ion-ion yang ada di luar dan di dalam neuron. Kalau yang membuat luar sel itu bermuatan positif itu karena ada banyak ion Na+ yang simbolnya ini adalah bulat merah ya. Dia itu adalah kation ya atau ionnya itu positif. Sedangkan kalau yang di dalam sel itu dia lebih negatif karena sel tersebut itu bermuatan negatif karena ada ion-ion yang negatif di situ ya, atau lebih banyak ion-ion negatif di mana ada ion Cl- ya, yang lebih banyak di sini yang kotak biru ini ya.
Nah, ini Cl- dia anion, dia lebih negatif. Terus ada juga protein bermuatan negatif yang bentuknya biru tua ini, dan juga tetap ada ion K plusnya ya, atau ada ion positifnya juga ada. Tapi yang membuat di dalam sel itu bermuatan lebih negatif itu adalah karena jumlah Cl minusnya itu lebih banyak gitu ya. Nah, jadi dalam potensial istirahat, tegangan listrik dalam sel itu saat tidak ada impuls itu adalah negatif 70 mV. Jadi kalau diukur ya di dalam sel yang saat itu tidak dapat impuls atau lagi istirahat, maka bisa didapatkan sekitar minus 70 mV ya di dalam ini. Berarti lebih negatif ya dibandingkan yang di luar. Nah, karena ada membran sel di sini ya, kita belum lihat ada saluran. Jadi muatan positif itu terhalang dengan membran sel yang jadi hambatan di sini, sehingga si ion positif itu yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Dan tetap akhirnya ya di dalam sel itu jadi lebih negatif aja gitu. Jadi nggak ada pergerakan antara muatan yang lebih positif dari luar itu ke dalam atau dari dalam keluar gitu. Jadi tetap seperti ini gitu ya, kondisinya dipertahankan sampai nanti ketika ada impuls yang dikenali oleh sel saraf, maka nanti akan terjadi perubahan di situ gitu. Nanti akan terjadi pergerakan. Tapi kita belum lihat di situ ya. Nah, di sini dalam kondisi istirahat makanya biasanya disebutnya sebagai keadaan di mana ion-ionnya itu terpolarisasi. Nah, maksud dari ion itu terpolarisasi adalah ion positif tetap di bagian luar, ion negatif tetap di dalam gitu. Jadi nggak ada pencampuran ion positif dan ion negatifnya gitu. Jadi seolah-olah ya bagian luar itu kutub positif, bagian dalam ini kutub negatif gitu. Jadi polarisasi itu berarti kayak adanya perbedaan muatan yang signifikan gitu ya, yang bagian luar paling positif, bagian dalam paling negatif gitu. Nah, jadi ketika kita misalnya dehidrasi ya, atau kita itu habis olahraga atau kita bergerak aktif, maka biasanya kita itu dianjurkan untuk minum air yang punya kandungan isotonik. Artinya kandungan isotonik itu adalah air yang di dalamnya itu mengandung garam mineral ya. Nah, di sini ada Na+, Cl-, K+, H+. Nah, jadi untuk mensuplai kembali air yang hilang, misalnya dari pengeluaran keringat ya, jadi untuk tidak berkurang banyak cairan di dalam tubuh, maka biasanya habis melakukan aktivitas yang aktif, kita dianjurkan untuk minum air-air yang isotonik atau air yang mengandung garam-garam mineral ini gitu ya, atau misalnya asam ya. Itu jadi asam ini ada H+, ya, ada ion positif, K+, ion positif, Cl-, ion negatif, Na+, ion positif gitu. Jadi biar mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat pengeluaran keringat gitu. Ini hanya fun fact aja ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, untuk potensial istirahat ini dipertahankan ya selama tidak ada stimulus yang dikenali oleh sel saraf ataupun misalnya reseptor ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang ion positif itu dia lebih banyak di luar. Nah, ion negatifnya lebih banyak di dalam. Nah, di sini kita bedanya kalau di yang gambar sebelumnya itu yang ini ada pintunya ya, sudah ada salurannya di sini. Ya, tapi ya tetap salurannya tertutup gitu. Jadi kalau kondisinya istirahat, membrannya itu tertutup karena pintunya tertutup gitu. Jadi nggak bisa si ion Na+ itu masuk atau ion Cl- itu keluar gitu ya. Jadi ini kondisi istirahat, kondisi di mana pintu saluran untuk ion ini tuh tertutup semua. Jadi terjadi yang namanya polarisasi ion. Nah, ketika potensial istirahat itu berubah,
karena adanya stimulus yang masuk, maka kita bisa lihat di sini perubahannya ya dari gambar yang atas dan gambar yang bawah. Itu ternyata membran selnya itu kan ada pintu. Nah, pintu yang merah ini itu berarti pintu untuk ion Na+ ya. Nah, pintu ion Na+ ketika stimulus datang itu terbuka ya, sehingga akhirnya muatan positif dari ion Na+ ini tuh bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya lambat laun dari yang negatif di dalam sel itu berangsur-angsur positif gitu ya. Jadi muatan di dalam sel akan berubah karena ya tadi channel atau pintu Na+ itu terbuka. Nah, lalu jika muatan dalam sel itu mencapai threshold, jadi thresholdnya itu minus 55 mV, maka dari potensial istirahat jadi potensial aksi, di mana banyak channel Na+ terbuka, gitu ya. Nah, berarti potensial istirahat itu akan tetap gitu ya, sampai akhirnya dari minus 70 mV tadi ya, kalau digambarkan grafik itu nanti akan naik positif ke minus 55 mV. Jadi nanti perubahannya potensial istirahat ke potensial aksi itu kalau muatan di dalam selnya itu, jadi muatan ion Na+-nya itu banyak masuk ke dalam sehingga nanti lebih positif di dalam sel, dan ketika diukur dia akan jadi minus 55 mV. Gitu. Nah, berarti minus 55 mV ini adalah threshold atau transisi antara potensial istirahat dengan potensial aksi. Jadi potensial aksi itu akan terbuka kalau sudah melewati minus 55 mV ini ya. Nah, kenapa bisa ion Na+ itu banyak masuk ke dalam sel? Karena ternyata di dalam sel itu pintu ion Na+ ini tuh akan berangsur-angsur juga terbuka. Kalau makin banyak pintu yang terbuka berarti kan makin banyak juga ion Na+ itu dari luar masuk ke dalam ya. Jadi akan semakin cepat perubahan muatannya dari negatif jadi positif. Nah, akhirnya kan berarti sudah mulai terjadi yang namanya potensial aksi ya. Sudah tidak istirahat lagi si selnya. Nah, di sini muatan luar dan dalam sel itu sama-sama positif akhirnya. Jadi, karena ion Na+ yang dari luar itu masuk ke dalam banyak, maka sama-sama positif. Dan di sini bukan polarisasi ion lagi, tapi depolarisasi. Artinya sudah tidak ada bedanya antara tidak ada bedanya antara keadaan di luar dan keadaan di dalam gitu. Jadi sudah tidak terpolarisasi lagi. Nah, di sini akan membuat si ion Na+-nya itu nanti akan bergerak ya dari misalnya kiri ke kanan ya. Nah, pergerakan muatan ion Na+ ini tuh akan menyebabkan arus listrik, dan arus listrik itulah sebenarnya yang bisa dikatakan bahwa impulsnya itu bergerak gitu. Jadi kalau impulsnya itu berjalan dari sel saraf di sepanjang sel saraf itu artinya ionnya itu bergerak sehingga arus listriknya itu terjadi gitu. Nah, di sini tadi saya sudah sebutin soal grafik ya. Kita bisa lihat di sini mungkin lebih jelas lagi, ada grafik yang bisa menunjukkan perbedaan keadaan si sel saraf yang sedang istirahat ataupun yang sedang aktif ya, atau potensial aksi. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambarnya, yang warna biru muda ini itu keadaan di mana sel saraf itu lagi istirahat atau terjadi potensial istirahat ya. Di mana ini keadaannya kalau diukur itu minus 70 mV. Nah, jadi ya sel sarafnya itu tidak sedang mengenali impuls atau tidak sedang menerima impuls. Di sini terjadi yang namanya polarisasi ion ya. Polarisasi ion itu artinya terjadi perbedaan yang signifikan antara keadaan di luar yang lebih positif dan keadaan di dalam lebih negatif karena tidak ada pergerakan, tidak bisa bergerak ion-ionnya.
karena pintu membran selnya itu tertutup, pintu salurannya itu tertutup, gitu ya. Nah, lalu yang warna biru tua ini depolarisasi. Jadi depolarisasi itu adalah ketika si sel saraf itu mulai mengenali adanya rangsang atau ada rangsangan yang bisa dikenali oleh si sel saraf atau yang datang gitu ya ke sel saraf. Nah, depolarisasi itu ditandai dengan terjadinya pembukaan pintu untuk ion Na+ di membran sel sehingga ion Na+ yang dari luar itu masuk ke dalam. Di sini nanti mulai terjadi semakin positifnya dalam sel ya. Karena ion Na+-nya masuk ke dalam berangsur-angsur. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat pergerakan grafiknya dari minus 70 sampai akhirnya ke minus 50. Ke minus 50 mV. Nah, di sini ketika dia sudah sampai di batas ini, yang putus-putus ini, garis putus-putus, ini menandakan adalah garis threshold-nya. Nah, ketika sudah lewat ke atas sedikit dari garis threshold, maka terjadi yang namanya potensial aksi, gitu ya, yang ditandai dengan grafik yang warna merah muda ini, gitu ya. Jadi dari minus 50 bisa sampai positif 50, gitu. Jadi dari negatif 50 yang tadi sudah positif sedikit jadi lebih positif, gitu ya, dengan cepat pergerakannya. Nah, ini potensial aksi itu terjadi ketika akhirnya semakin lama impulsnya itu tuh bikin si pintu di membran selnya itu semakin terbuka untuk ion Na+. Sehingga ion Na+ itu bisa dari luar masuk ke dalam dan akan bergerak ya. Dan pergerakannya itu akan menimbulkan arus listrik gitu. Jadi impulsnya itu bergerak lagi gitu ya dari luar ke dalam gitu ya, artinya dengan atau dalam bentuk arus listrik. Nah, jadi di dalam sel itu dari yang sudah positif minus 50 ya, kalau dibandingkan dengan minus 70, jadi sampai bisa ke plus 50 gitu ya. Nah, setelah itu, setelah si arus listriknya itu berjalan sampai ke ujung akson, maka oh ya, jadi gini, si impuls itu dia itu diterima dari ujung dendrit ya, dari ujung dendrit terus ke badan sel terus ke akson gitu ya. Jadi pergerakannya sebenarnya dari paling ujung dendrit itu ke sampai akson ya. Tapi walaupun saya ngejelasinnya mungkin dari aksonnya aja. Nah, sebenarnya mulainya itu bisa dari dendrit ke badan sel ke akson, bisa misalnya juga dari bisa juga dendrit yang dekat badan sel yang dekat akson gitu ya, atau misalnya bisa juga sampai mungkin langsung ke akson juga gitu ya, bisa jadi seperti itu juga. Nah, ini adalah proses sederhananya sebenarnya. Nah, kita lanjut ketika tadi ya arus listriknya itu sudah berjalan sampai ke ujung akson, maka terjadi yang namanya penurunan potensial ya. Dari minus 50 nanti dia turun atau jadi negatif ke negatif 70 lagi gitu ya. Ini yang warna hijau. Hijau ini tuh kenapa dia bisa terjadi penurunan potensial karena ternyata setelah pintu ion Na+ itu terbuka, karena ion Na+-nya kan makin lama makin dikit ya ada di luar, sehingga kalau semakin sedikit kan pintunya juga akan tertutup gitu ya. Jadi nanti akan ke-trigger dengan konsentrasi ion Na+ yang di luar makin dikit, pintu Na+-nya akan makin banyak juga yang menutup, sehingga jadi lebih positif di dalam ya. Nah, untuk menyeimbangkan keadaan selanjutnya ini, maka yang terbuka pintunya bukan ion Na untuk ion Na+, tapi untuk K+ ya. Jadi K+ ini kan ion positif juga ya. Jadi yang terbuka nanti adalah ion K+, karena kan di dalam sel itu udah positif banget ya, sedangkan di luar akhirnya berangsur negatif karena ion Na+-nya banyak ke dalam. Nah, untuk menyeimbangkan agar di dalam sel dan di luar sel itu seimbang, maka nanti pintu yang terbuka di membran sel itu adalah untuk pintu K+.
pintu K+ itu akhirnya membuat si K+ di dalam itu akan keluar, sehingga untuk usaha biar menyeimbangkan antara di dalam dan di luar, ya, biar tidak terlalu positif di dalam. Nah, karena hal itu gitu ya, karena hal tersebut, maka nanti dari penurunan potensial itu ya, jadinya kan K+-nya banyak di luar ya, K+ banyak di luar, ion Na+-nya banyak di dalam, maka nanti terjadi repolarisasi atau terjadi lagi keseimbangan yang keseimbangan awal lagi. Jadinya ion K+-nya itu akan berhenti untuk keluar karena pintu K+-nya tertutup ya. Nah, nanti yang terbuka di membran sel itu pintunya itu bukan K+ lagi, tapi pintu untuk Na dan K+ gitu. Jadi ada pintu yang warna ungu ini. Jadi pintu yang ungu ini kalau terbuka itu bikin Na+ dan K+-nya itu bisa lewat. Nah, kalau seperti itu jadinya Na+ yang dari dalam itu kan naturalnya dia di luar ya. Jadi dia akan keluar banyak, dan K+-nya yang dari luar itu kan naturalnya di dalam gitu. Jadi akhirnya mereka ke dalam gitu. Jadi di sini akan terjadi pergerakan atau perpindahan, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, sehingga nanti akan balik lagi gitu ya ke potensial istirahat, di mana ion K+-nya kan akhirnya di luar semua. Ion Na+-nya di luar semua, ion K+-nya di dalam semua gitu. Nah, setelah grafik tadi, kita akan melihat gimana sih impuls itu bergerak ya. Jadi nanti impuls itu kan akan dari luar ya, misalnya kayak cahaya yang dari luar, terus nanti akan ditangkap oleh organ sensori kita, yaitu mata. Nah, di situ kan ada sel reseptornya ya, sel saraf yang reseptor. Nah, cahaya itu nanti akan diterima, atau impuls itu akan diterima di dendrit misalnya ya, terus nanti akan diteruskan dari dendrit ke badan sel, terus aja sampai ke ujung akson, sampai sini gitu ya. Nah, impuls itu adalah potensial aksi yang menjalar sepanjang akson. Jadi, impuls itu bisa dikatakan sebagai keadaan sel saraf yang berada dalam potensial aksi dan itu bergerak gitu ya, bergerak sampai ke ujung akson. Nah, ini kita bisa lihat kalau ini digambarinnya adalah membran sel akson di sepanjang akson. Nah, kita bisa lihat di sini membran sel yang sebelah kiri dan membran sel atau keadaan sel yang sebelah kanan itu ada yang berbeda di sini ya. Jadi yang bagian sebelah kiri itu menandakan bahwa daerah sebelah sini itu bagian dalam selnya itu lebih positif, yang bagian luar itu lebih negatif ya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu bagian dalamnya lebih negatif, bagian luarnya lebih positif. Nah, potensial aksi dimulai dengan masuknya Na+ ke dalam sel. Jadi, maksudnya adalah yang area sebelah kiri ini itu menandakan bahwa potensial aksinya itu sudah sampai sini. Sehingga ion plus yang ada di dalam sel ini tuh maksudnya adalah pergerakan ion Na-nya gitu ya. Dari mungkin ujung kiri yang sebelah sini yang nggak kegambar gitu ya. Nah, bagian ion negatif yang di luar ini tuh menandakan berarti berkurangnya ion Na+ karena kan sudah masuk ke dalam gitu. Jadi yang warna apa ini? Merah muda itu berarti area di mana aksonnya itu sedang dapat impuls atau terjadi potensial aksi di sebelah sini. Nah, potensial aksi itu nanti kan menjalar ya atau berjalan ya sampai ke ujung akson, maka tentunya dari sebelah kiri nanti akan ke tengah terus ke kanan kan. Nah, jadi kita bisa lihat di tanda panah bawah ini yang sebelah kiri tadi jadinya beda lagi warnanya gitu ya.
Jadi ini kayak bergerak gitu ya, sebelah kiri lebih ke tengah. Nah, berarti potensial aksinya bergerak gitu ya. Jadi nanti potensial aksinya akan ke sini gitu kan, karena ion Na plusnya akan menjalar juga ke kanan, sebelah kanan. Nah, yang sebelah sini itu belum dapat potensial aksi gitu, tapi nanti akan menuju sebelah kanan ya pergerakannya. Yang ini, yang sebelah kiri tadi, yang tadinya itu ada potensial aksi atau kelihatan ya lebih positif di dalam, lebih negatif di luar, ini jadinya balik lagi ke potensial istirahatnya gitu ya, atau keadaan istirahat. Jadinya ya di dalamnya itu berarti lebih negatif, yang di luar lebih positif karena tadi pergerakan ion Na-nya itu ya sudah tidak di sini lagi tapi di sebelah kanan gitu ya. Nah, lalu ini berarti impulsnya bergerak, oke? Kita lihat lagi di tanda panah yang bawah. Itu yang sebelah sini yang tadinya ada potensial aksi itu jadinya jadi pindah ke sini gitu ya. Jadi dia mindah gitu ya. Jadinya yang sebelah sini yang tadinya ada potensial aksi jadinya di sini istirahat gitu ya. Atau sorry, bukan istirahat ya, repolarisasi gitu ya. Jadi yang warna hijau ini repolarisasi. Jadi mengembalikan lagi ya ion-ion keadaannya dari yang negatif, dari yang tadi positif di dalam itu jadi negatif di dalam lebih banyak gitu. Jadi repolarisasi ya. Ini repolarisasi, baru ini yang kuning itu keadaan istirahat, sorry ya. Nah, terus yang sebelah kanan ini jadinya kan potensial aksinya di sebelah sini. Jadi impulsnya atau listriknya di sebelah sini. Nah, yang sebelah kanannya ini mau gitu ya bergerak ke sini lagi nanti listriknya. Jadi nanti berangsur ke sebelah kanan. Jadi yang area sini nanti akan lebih positif di dalam, ya nanti lebih positif di dalam, yang di luar akan lebih negatif, tapi nggak kelihatan gambarnya di sini ya, nggak digambarin. Nah, terus nanti yang sebelah sini jadi lebih jadinya repolarisasi gitu ya. Jadi repolarisasinya nanti merambat ke sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanannya ini nanti jadi istirahat ya gitu. Jadi berangsur-angsur tuh potensial aksi itu akan berjalan dari kiri ke kanan, terus nanti area yang bekas potensial aksi itu akan repolarisasi atau akan mengembalikan keadaan muatannya gitu ya. Seperti mirip dengan keadaan istirahat tapi belum sampai keadaan istirahat. Nah, kalau sudah repolarisasi baru dia akan jadi potensial istirahat gitu ya gitu. Jadi itu alurnya. Nah, sorry, tadi ada yang kelewat. Nah, ini bisa dibedakan antara sel saraf yang nggak punya sel glial yang di atas dengan yang punya sel glial ya di sepanjang akson. Nah, impuls yang punya impuls yang berjalan di sel saraf yang punya sel glial itu akan bergerak lebih cepat pada neuron yang diselubungi sel glial. Nah, sel glialnya di sini adalah jenisnya mielin ya. Jadi ini si aksonnya itu diselubungi oleh yang warna biru ini, yaitu bisa disebut sebagai selubung mielin. Sehingga ketika impulsnya sampai di sebelah sini, dia itu nanti akan melompati si selubung mielin itu, jadinya lebih cepat pergerakan impulsnya sampai ke ujung akson dibandingkan kalau sel sarafnya nggak punya selubung mielin. Gitu. Jadi konduksinya atau proses penghantarannya atau proses apa ya jalannya rangsangan itu kalau di yang punya selubung mielin, ujung aksonnya itu disebutnya sebagai konduksi saltatoris. Jadi konduksi saltatoris itu artinya konduksi yang melompat. Saltatoris ini tuh maksudnya melompat ya, salto, melompat. Nah, lanjut ke sini. Kita lihat gambarnya dulu. Di sini bisa dilihat bahwa impuls sarafnya itu sudah sampai ke ujung akson ya. Nanti kita akan tahu gimana selanjutnya gitu ya. Kalau sudah sampai ujung akson, mau pindah impulsnya ke sel di sebelahnya, mau itu sel saraf lain kah, ataupun sel motorik kah gitu ya. Atau bukan sel motorik ya, sel efektor kah, itu gimana. Nah, ini kan resumenya ya. Jadi ini satu sel saraf, ini sel saraf selanjutnya. Ini kalau di gambar ini berarti sel selanjutnya itu sel saraf juga.
ya. Berarti impulsnya sudah sampai ujung akson sel saraf 1 nih, ya. Terus kita tahu bahwa ada ujung akson dengan ujung dendrit gitu, ada hubungannya di situ yaitu sinapsis. Ya, jadi impulsnya itu sudah sampai di sini ya. Terus nanti akan kalau misalnya impulsnya itu sudah mendekati ujung akson, maka si ujung aksonnya ini akan ke-trigger atau terpicu untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ketika impulsnya itu datang, maka nanti ada pintu di membran sel yang ujung akson ini, ya, di dekat yang di sinaps ini, itu akan terbuka. Nah, kalau pintunya terbuka, ini CA2+ yang dari luar, yang banyak di luar, itu bisa masuk ke dalam sinaps ini, ya. Dia akan masuk ke dalam. Nah, yang ini, yang segitiga hijau ini, akan masuk banyak ke dalam. Nah, kalau dia masuk ke dalam, jadi ada proses lagi gitu yang memicu selanjutnya. Jadi, yang memicu itu awalnya kan impulsnya datang, ya. Nah, nanti gara-gara impuls datang ke ujung akson, maka nanti ada akibatnya yaitu pintu CA2+ terbuka, ion CA2+-nya itu dari luar masuk ke dalam, masuk ke neuron. Nah, karena ion CA2+ masuk ke dalam, jadi nanti akan memicu proses lain yaitu di bagian ujung akson ini awalnya itu udah ada yang namanya neurotransmitter yang titik-titik hijau ini yang diselubungi oleh vesikel ya. Ini ada 3 kalau digambarin. Nah, karena ion CA2+ masuk ke dalam, maka neurotransmitter yang diselubungi vesikel yang tadinya diam atau di sekitar ujung di ujung akson akan keluar gitu. Dia akan keluar. Nah, cara mengeluarkan si neurotransmitternya adalah dengan vesikelnya itu akan menyatu ya atau eksositosis dengan membran sel gitu. Jadi nanti neurotransmitternya bisa keluar ya, vesikelnya itu kan nyatu dengan membran sel ujung akson ini. Nah, neurotransmitter yang kayak di celah sinapsis ini itu akan akhirnya diterima oleh reseptor atau pintu gitu. Jadi ini pintu sel selanjutnya, misalnya ini dendrit gitu ya, ujung dendrit. Nah, pintunya ini tuh berperan sebagai reseptor atau penerima si neurotransmitter dari ujung akson sel saraf 1 ini. Nah, ketika dia menerima neurotransmitter ini, maka pintunya tadi itu tertutup gitu ya, tapi jadinya kebuka gara-gara dia keterima atau menerima neurotransmitter gitu ya. Jadi dia terbuka, maka akan memicu proses penerimaan impuls di sel saraf yang kedua ini gitu ya. Jadi begitu caranya sel saraf itu saling berkomunikasi ya. Nah, nanti pintu ini terbuka, entah itu misalnya pintu ini adalah pintu Na+ kah, atau ini adalah pintu K+ kah, atau dua-duanya kah gitu. Jadi nanti kan terjadi kayak pergerakan ya, misalnya Na+ ke dalam, K+ keluar gitu. Jadi akhirnya nanti yang terjadi arus listrik itu di sel saraf kedua gitu. Jadi yang sebelah kiri ini, yang sel saraf satunya mungkin istirahat gitu ya, karena kan sudah tidak menerima impuls. Atau misalnya bisa juga ya masih ada impuls yang selanjutnya datang gitu ya. Jadi nanti akan terus-terusan terjadi komunikasi ini gitu ya, sampai impulsnya nggak dikenali lagi atau udah habis gitu ya, atau udah nggak ada di sini lagi, jadi udah lewat misalnya sampai ke otak gitu, atau sudah sampai respon tubuh gitu ya. Gitu. Jadi nanti nomor 3, neurotransmitter itu akan menempel pada saluran sini. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya perubahan konsentrasi ion atau perubahan muatan gitu ya. Keadaan yang di luar dan di dalam, sehingga dari yang istirahat ini si sel sarafnya yang dendritnya jadi potensial aksi gitu ya. Nah, neurotransmitter ini itu beda-beda ya jenisnya. Ada
macam-macam. Nah, neurotransmitter itu tuh apa sih? Neurotransmitter itu adalah partikel kimia yang dapat menyampaikan pesan. Jadi, ketika dia itu impulsnya itu bergerak dari neuron di sepanjang neuron, maka itu terjadinya pergerakan arus listrik kan. Jadi impulsnya itu dalam bentuk arus listrik. Nah, tapi ketika dia itu mau dipindahkan dari sel saraf satu ke sel saraf selanjutnya, maka impulsnya itu bukan dalam bentuk arus listrik, tapi dalam bentuk sinyal kimia. Jadi karena neurotransmitternya ini yang berperan sebagai komunikannya gitu ya. Jadi kalau di sepanjang neuron itu impulsnya dalam bentuk arus listrik. Kalau di kalau antara neuron satu dengan neuron selanjutnya itu pergerakannya adalah dalam bentuk senyawa kimia atau sinyal kimia. Dalam hal ini neurotransmitter gitu yang berpindah. Nah, nanti kalau misalnya di neuron lagi berarti arus listrik lagi gitu. Nah, jenis neurotransmitter itu beda-beda. Ada asetilkolin, ada dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Jadi, keempat ini sebenarnya masih banyak lagi. Itu akan memberikan kesan atau Jadi, si neurotransmitter itu, setiap neurotransmitter yang misalnya diterima oleh, misalnya sudah sampai ke otak ya, nanti otak akan mempersepsikan neurotransmitter itu yang dia terima itu beda-beda gitu, kesannya, persepsinya, atau jenisnya. Misalnya kalau yang asetilkolin itu biasanya neurotransmitter yang berperan untuk pergerakan ya. Jadi misalnya dari perintah otak sampai ke sel motorik itu neurotransmitternya itu adalah asetilkolin. Jadi nanti membuat perintahnya itu atau responnya itu tubuh kita bergerak. Nah, terus misalnya dopamin. Dopamin ini tuh lebih sering kalau untuk membuat mood yang excited gitu ya, excited atau seneng gitu ya, atau semangat gitu ya. Jadi kalau misalnya sel saraf kita itu sampai ke otak dan otak itu menerima penerusan impulsnya itu dalam bentuk neurotransmitter dopamin, maka otak akan mempersepsikan itu adalah kesan yang menyenangkan gitu atau yang menyemangati gitu ya. Jadi itu dopamin. Jadi moodnya itu seolah-olah itu nanti kita akan ngerasanya kayak kita semangat gitu ya. Nah, tapi kalau serotonin beda lagi. Kalau serotonin itu misalnya dia akan membuat kita atau otak kita akan mempersepsikan itu adalah perasaan atau kesan yang kalem gitu ya atau tenang. Nah, kalau norepinefrin misalnya kalau akhirnya otak itu akan mempersepsikan keadaan gitu ya dalam bentuk kayak anxious atau takut gitu ya. Jadi kayak depresi, sedih, itu norepinefrin. Jadi kalau orang yang sering sedih, mood swingnya itu sering, maka mungkin norepinefrinnya banyak gitu ya. Kalau misalnya orang itu dia pembawaannya kalem, mungkin berarti serotoninnya lebih banyak gitu ya. Dipersepsikan oleh otak atau lebih sering ke otak gitu ya. Itu tapi sederhananya aja. Nah, sekarang ini yang terakhir. Jadi dulu itu ada eksperimen yang dilakukan oleh Luigi Galvani tahun 1780 di mana dia itu pengen tahu apakah bagaimana cara si impuls itu bekerja dalam atau bagaimana prosesnya. Nah, dia itu kayak menguliti katak gitu ya, terus hanya tersisa bagian badan sama kaki sehingga udah nggak ada otaknya lagi, udah nggak ada kepalanya lagi di sini gitu ya. Nah, terus dialirilah si arus listrik itu ke bagian kaki dan bagian sumsum tulang belakang ya berarti ya. Nah, ternyata otot kaki itu dapat bergerak karena menerima impuls dari aliran listrik. Jadi, katak ini udah mati, jadi udah nggak ada otaknya lagi gitu. Nah, ternyata walaupun dia udah mati gitu ya, dia bisa bergerak ya, kakinya bisa bergerak karena ternyata si arus listrik yang diberikan itu akan menjalar di sel-sel saraf di sepanjang kaki dan sumsum tulang belakang ini gitu. Jadi walaupun dia mati dia bisa
bergerak gitu ya. Ini eksperimennya. Terus ada juga misalnya ketika kita itu misalnya kayak gini juga nih, katak juga, terus habis itu kataknya itu dimasukkan ke dalam larutan yang ada larutan cuka gitu ya, atau misalnya larutan asam gitu ya. Ternyata mungkin bisa bergerak juga si kakinya gitu, walaupun dia udah mati, karena bukan arus listrik yang diberikan secara langsung, tetapi arus listrik itu dihasilkan karena dari perbedaan konsentrasi di larutan itu gitu yang masuk ke dalam kayak di sepanjang sel saraf si katak itu ya. Jadi kan kalau larutan cuka asam itu kan ada ion Na-nya, ion Cl-nya, ada ion H +-nya gitu. Jadi itu bisa ya memungkinkan si katak itu bisa bergerak walaupun tidak pakai arus listrik. Jadi yang terjadi adalah perpindahannya gitu ya, perpindahan si konsentrasi ion-ion larutan itu gitu ya, dari dalam keluar sel. Gitu, jadi terjadi impulsnya yang impulsnya yang bergerak ya, atau terjadi arus listrik di situ. Nah, ini mungkin sekedar fun fact juga sih, atau kayak selingan aja bahwa kan otak itu berarti bisa mengenali sesuatu gitu ya. Dia itu adalah alat untuk mempersepsikan sesuatu ya. Jadi ketika misalnya otak ini tuh hanya ada otak nih ya, hanya ada otak sebagai pusat kontrol ya, atau sebagai pengendali, sebagai penerima, atau apa ya namanya, dia itu bisa mengenali stimulus kan, dia bisa mengenali stimulus dan dia bisa mempersepsikan si stimulus itu gitu ya. Nah, terus dimasukkan ke dalam kayak larutan yang ada neurotransmitternya kah gitu ya, atau misalnya ya itu tadi ya, cairan yang ada neurotransmitter tertentu gitu ya. Terus bisa akhirnya membuat si otak ini tuh mempersepsikan dia itu lagi dalam keadaan apa gitu, tergantung dengan neurotransmitternya. Kalau misalnya kebanyakan di sini adrenalin gitu ya, mungkin bikin otaknya itu mempersepsikan dia itu lagi jalan lari kenceng gitu ya. Mungkin karena adrenalin kan membuat otak itu mempersepsikan lagi dalam keadaan mungkin bahaya kah, atau dalam keadaan yang harus aktif gitu ya. Padahal sebenarnya di sini nggak ada anggota tubuh gitu, tapi yang diberikan itu hanyalah sebuah eksperimen cairan gitu ya, cairan gitu. Jadi bukan benar-benar realita yang ada di sekitarnya dia, yang alami, yang asli gitu ya. Jadi otak itu bisa aja direkayasa seperti ini ternyata gitu. Nah, mungkin kalau lebih jauhnya lagi, atau pertanyaan lebih mendalam lagi, berarti apakah kita di dunia ini tuh emang benar-benar mempersepsikan realita itu dengan benar gitu ya, apa adanya, atau rekayasa gitu ya. Jadi ini brain innovate, atau otak yang itu mempersepsikan sesuatu yang mungkin real, padahal sebenarnya hanya diberikan larutan yang bisa direkayasa seperti realnya gitu. Ya, mungkin itu sih untuk closingnya. Thank you.